sekarang di sini current yield. Tadi current yield itu adalah tingkat keuntungan yang dinikmati pemegang obligasi dari harga obligasi. Jadi tingkat keuntungan yang memang benar-benar dinikmati ya. Karena kan kalau misalnya dalam obligasi selain mendapatkan pendapatan tetap, yaitu current yield-nya, dan juga nanti ada capital gain. Jadi di sini selain current yield ada capital gain. Kalau misalnya obligasi ini bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi, berarti kan capital gain. Kalau lebih rendah berarti capital loss. Nah di sini kalau ini berkaitan dengan harga obligasinya, jadi perubahan harga obligasi. Ya kurang lebih seperti dengan saham, karena di saham itu kan ketika kita menjual saham ini ketika harganya lagi tinggi ya kita dapat untung. Kalau misalnya kita menjualnya di harga yang lebih rendah dari yang kita beli, maka kita mendapatkan kerugian. Jadi konsepnya sebenarnya sama seperti itu. Tapi kalau misalnya di saham itu kan tidak ada pendapatan tetap. Kalau misalnya di obligasi ada yang dinamakan dengan current yield ini, yaitu pendapatan tetap yang kita dapatkan selama sebelum jatuh tempo, selama usia dari obligasinya. Nah, berikutnya di sini ada yield to maturity. Jadi yield to maturity itu adalah keuntungan yang didapatkan oleh investor, keseluruhan keuntungan atau suku bunga atau tingkat keuntungan yang dinikmati investor sampai jatuh tempo. Jadi tadi kan kita dapat ada current yield itu yang pendapatan tetap, lalu capital gains yield itu adalah yang kalau misalnya perubahan harga. Kalau yield to maturity ini adalah total dari capital gain-nya dan juga current yield-nya gitu. Jadi keuntungan total yang didapatkan oleh investor, yaitu adalah yield to maturity. Nah ini adalah rumus untuk menghitung yield to maturity. Di sini ada ya CI-nya, ini adalah rumusnya, yaitu C itu adalah pembayaran kuponnya ditambahkan dengan PP. PP ini adalah nilai par atau nilai nominal. Jadi kalau misalnya kalian menemukan istilah nilai nominal itu tidak hanya nilai nominal aja, tapi juga ada istilah nilai par atau nilai pari. Itu adalah nilai nominal juga maksudnya itu. Lalu dikurangi dengan P, itu harga obligasi. Lalu dibagi dengan M, yaitu jumlah tahun pada saat jatuh tempo. Lalu dibagi dengan PP ditambah P. Nilai nominal ditambahkan dengan harga obligasi pada saat itu dibagi dengan 2. Ini adalah cara cepat untuk menghitung YTM atau yield to maturity. Oke, ini ada soal dari YTM. Oke, ini ada obligasi dengan nilai nominalnya yaitu 10.000 dengan kuponnya 18% per tahun dan disimpan selama 5 tahun. Harga di pasar saat ini yaitu 9.500. Yield to maturity-nya berapa? Jadi di sini kalau dari contoh soal ini yang diketahui apa aja ya? Obligasi dengan nilai nominal yaitu berarti nanti istilahnya PP ya. Atau kalau misalnya kalian mau kasih simbol M seperti kayak tadi di harga obligasi juga nggak apa-apa sih, biar mudah kan. M-nya yaitu 10.000, lalu kupon yaitu C 18% per tahun. Berarti kalau misalnya dalam bentuk uang berarti C-nya berapa ini? 18% dikali dengan kali 10.000. 10.000. Dan Ya betul. Dikali dengan nilai nominal. Kupon selalu dikalikan dengan nilai nominal. 1.800. 1.800. Nah, ini adalah kuponnya yaitu 1.800. Lalu di sini harga yang di pasar yaitu P-nya yaitu 9.500. Ini ya, 9.500. Yang ditanya YTM-nya berapa? Nah, jadi di sini YTM tadi rumusnya C ditambah apa dikali tadi?
Ditambah, Pak. ditambah dengan PP atau kalian terserah ya nih, kalau misalnya kalian mau ganti dengan M boleh, dikurangi dengan P harga obligasi dibagi dengan P, N-nya, ini N-nya tadi belum ya, N. N-nya lalu dibagi dengan PP PP, plus ya, plus P, P dibagi 2. P dibagi 2. Oke, C-nya di sini sudah kita temukan yaitu 1.800. Ditambahkan dengan PP-nya, nilai nominalnya yaitu ini 10.000. 10.000 dikurangi dengan harga obligasi yaitu 9.500 9.500. dibagi dengan N-nya yaitu 5 dibagi dengan 10.000 nilai nominal ditambahkan dengan 9.500 harganya dibagi 2. Maka ini berapa? 1.800 ditambah 10.000 dikurangi 9.500 100, Pak. tambah 100 ini kan 500 bagi 5 ya, jadi jadinya 100 terus Iya. dibagi dengan 19 bagi 2 9.000. 10.000 tambah 9.500 9.750. 9.750. 9.750 hasilnya berapa ini? Kan 1.900 bagi 1.900 dibagi 9.750. hasilnya 0,1948. atau 19,48%. Ya, ini untuk hasil dari YTM-nya. Jadi total keuntungan yang didapatkan oleh investor itu adalah 19,48% dari obligasi ini. Nah, di sini untuk contoh soal dari Carrying Yield dan tentang Capital Gains Yield. Ini adalah contoh soalnya, yaitu PT ABC menerbitkan suatu obligasi baru pada 1 Januari 1995. Lalu obligasi dijual pada nilai nominal yaitu Rp1.000 dan akan jatuh tempo pada 31 Desember 2020. Nah, di sini untuk pembayaran bunga atau kuponnya itu dilakukan setiap tengah tahun, yaitu pada 30 Juni dan 31 Desember. Lalu untuk bunga obligasi sendiri itu adalah 12%, sedangkan bunga yang berlaku di pasar turun menjadi 10%. Nah, di sini tentukan current yield dan capital gains yield-nya. Nah, di sini kalau dari contoh soal ini yang diketahui apa aja? Nilai nominal, Pak. Nominalnya, M-nya yaitu Rp1.000. 1.000. Terus apa lagi? Kupon. Kuponnya berarti I ya tadi. I bunga atau bunga obligasinya berapa? I-nya 12%. Di sini kan bunga obligasinya yaitu 12%. Terus suku bunga yang berlaku di pasar yaitu KD-nya yaitu 10%. Terus usia obligasinya berapa? Atau total jatuh temponya berapa tahun? Ini kan PT ABC menerbitkan suatu obligasi baru pada 1 Januari 1995. Terus jatuh temponya itu adalah 31 Desember 2020. Berarti ini berapa tahun? 25, Pak.
Berarti N-nya adalah 25 tahun. Dapatnya dari 2020 dikurangi 1900, 2020 dikurangi 1995. jadi kan 25 tahun. Jadi obligasinya ini dilakukan selama 25 tahun dari mulai tahun 95 sampai tahun 2020 baru jatuh tempo. Dan di sini dilakukan bayaran kuponnya. Pembayaran kupon dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, di sini untuk yang ditanyakan yaitu capital current yield dan capital gains yield-nya. Maka untuk capital yield rumusnya tadi apa? I dibagi P0, harga obligasi. Nah, ini kan untuk I-nya itu kita bisa cari dari 12% dikalikan dengan harga nominalnya yaitu 1.000. Maka hasilnya berapa? 120, Pak. 120. Terus di sini harga obligasi ini kan sudah diketahui. Terus yang harga obligasi ini kan masih belum diketahui ya. Maka dari itu kita harus cari harga obligasinya dulu atau VB. Tadi I dikalikan dengan 1 plus KD pangkat min N dibagi dengan KD ditambahkan M 1 plus KD pangkat N. 120. Nah, di sini ini kan pembayarannya dilakukan setiap tengah tahun ya. Berarti dilakukannya sebanyak 2 kali. Maka di sini I-nya jadinya berapa? Berarti harusnya ini kan I dibagi 2. Terus tadi kan I dibagi 2, KD dibagi 2, KD bagi 2, ini dikali 2. Ini dibagi 2, ini kali 2. Berarti I-nya 120 dibagi 2 ya. Bagi 2. Terus kali 1 dikurangi 1 plus KD-nya 10% kan? 5%. Ini jadinya 0,05. Jadi kan dibagi 2 ya, jadinya 5%. Terus dipangkatkan dengan minus N, N-nya tadi 25 kali 2 dibagi dengan KD-nya, berarti tadi langsung 0,05. Ditambahkan dengan M-nya yaitu 1.000 dibagi dengan 1 plus KD yaitu 5% ya, 0,05 dipangkatkan dengan 25 kali 2. 25 kali 2. Oke, berapa ini berarti? 120 bagi 2 60 dibagi 60 1 dikurangi 1,05 dipangkatkan dengan minus 50 0,9127. 0,9127. Itu langsung diminus sama 1 yang depan, Pak. Oh, ini sudah 1 kurangi ini sudah semua. Iya. Oke. Ini 0,9127 ya. 9127. Iya. Dibagi dengan 0,05 ditambahkan 1.000 dibagi ini berapa? 1,05 dipangkat 50 11,4673. 11,4673 ya. Oke. Selanjutnya berarti 60 dikalikan ini berapa ya?
60 kali 0,9127 dibagi dengan 0,05. 1095,24. 1095,24. Ya. Tambah ini 1000 dibagi 11,4673. 87,2044. 87,244. Nah, ini hasilnya 2044. 2044. Berarti hasilnya berapa ini? 1182. Hah? Koma? 1182, Pak. Iya, 11. 4444. Empatnya 4 kali. Gini. 1182,4444. Sudah kita temukan yaitu harga obligasinya adalah 1182,4444. Kalau saya bulatkan aja ya, 1182,44. Kebanyakan partnya. Nah, jadi di sini kita masukkan ke bagian sini. Berarti I-nya berarti tadi 120 ya. 120 dibagi dengan 1182,44. Maka hasilnya berapa? 0,1014. 0,1014. Berarti jadinya 10,14%. Jadi ini adalah untuk current yield-nya yaitu 10,14%. Selanjutnya setelah current yield ada capital gains yield yaitu CGY. Yaitu untuk mencari capital gains yield-nya kan tadi rumusnya harga obligasi di akhir tahun lalu dikurangi dengan harga obligasi di awal tahun dibagi dengan P0-nya yaitu harga obligasi di awal tahun. Nah, tapi kalau misalnya kita mencarinya dengan cara ini itu ya berarti kita harus cari harga obligasinya ya. Kan berarti kita kan sudah menemukan P0 maka kita harus cari P1-nya. Nah, daripada kebanyakan tapi di sini sebenarnya sudah diketahui sih untuk total yield-nya yaitu YTM istilahnya YTM-nya itu adalah 10%. Karena di sini bunga yang berlaku di pasar turun menjadi 10%. Nah, ini adalah total yield-nya yang akan didapatkan. Jadi kan untuk mencari capital gains yield, total yield dikurangi dengan CY-nya. Jadi di sini untuk yang bunga yang berlaku di pasar turun menjadi 10% ini adalah YTM-nya atau bunga yang nanti akan didapatkan. Jadi di sini 10% dikurangi dengan 10,14%. Maka di sini rugi ya. Rugi 0,14%. Atau bisa dikatakan capital loss. Jadi untuk mencari capital gains yield-nya untuk kasus ini adalah seperti ini. Karena kan di sini di awalnya ternyata bunganya berlaku di pasar turun menjadi 10%. Ini adalah untuk adalah total yield-nya. Mau tanya yang tadi nyari P0 itu kan tadi I-nya dibagi 2-nya kali 2 itu kan karena pembayaran kupon 2 kali. Kalau misalnya bayaran kuponnya 4 kali juga dibaginya langsung 4 sama N-nya juga ya, Pak? Ya, kalau misalnya Kasih, Pak. Kalau misalnya pembayarannya 4 kali ya berarti dibagi 4. Tergantung soalnya.